selamat siang guys, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Bali Unique Cultures. Ya, sekarang saya lagi berada di depan Gapura Bandara Ngurah Rai. Tepatnya berada di depan Taman Patung Satria Gatot Kaca guys. Ya, dulu saya sering nongkrong di sini bersama teman-teman guide dan juga driver. Dan tidak terasa sudah 1,5 tahun itu berlalu. Ya, dan kita semua berharap pandemi ini cepat berlalu dan airport segera dibuka sehingga kita bisa beraktivitas lagi seperti dulu. Dan hari ini saya datang ke sini untuk mengambil beberapa video tentang Taman Satria Gatot Kaca ini, dan saya juga ingin berbagi kisah ya dengan teman-teman sekalian tentang Taman Satria Gatot Kaca ini. Jadi kalau teman-teman sekalian tertarik untuk mengetahui kisah dari Taman Satria Gatot Kaca ini, ayo kita saksikan videonya sampai habis. Dan jangan lupa mohon subscribe-nya juga. Terima kasih. Patung Satria Gatot Kaca ini merupakan kebanggaan kita bersama dan merupakan salah satu karya dari Iwayan Winton yang diresmikan pada tahun 1993 atau sekitar 8 tahun yang lalu. Cerita dari patung ini diambil dari epos Mahabharata yang mengisahkan tentang pertarungan Gatot Kaca melawan Raja Anggakarna yang akhirnya dimenangkan oleh Raja Anggakarna. Gatot Kaca adalah anak dari Bima yang merupakan salah satu dari saudara 5 yang disebut dengan Panca Pandawa yang terdiri dari Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Untuk mengetahui hal lebih banyak tentang Gatot Kaca, mari kita simak kisahnya berikut ini. Di dalam epos Mahabharata diceritakan bahwa berkat bantuan Widura, akhirnya Kunti beserta kelima anaknya para Pandawa selamat dari kebakaran di Laksagraha yang merupakan perangkap yang dibuat oleh Duryodhana untuk bisa menyingkirkan mereka. Kemudian mereka pun memutuskan untuk meninggalkan istana dan mengembara hingga sampai di sebuah hutan yang disebut dengan Kamyaka. Hutan Kamyaka ini dikuasai oleh seorang raja raksasa yang bernama Hidimba, dan ia mempunyai seorang adik wanita yang bernama Hidimbi. Hidimba pun segera bisa mengendus kehadiran para Pandawa beserta ibunya. Kemudian ia mengutus adiknya Hidimbi untuk segera menangkap mereka dan dijadikan santapan. Sesampainya di sana, Hidimbi pun mendapati para Pandawa telah tertidur lelap, kecuali Bima yang masih terjaga untuk menjaga saudara-saudaranya beserta ibunya. Melihat Bima yang gagah, tampan, berkumis tebal, dan juga berbodi gagah seperti Adirai, maka Hidimbi pun jatuh cinta kepadanya. Kemudian ia merubah wujudnya menjadi seorang wanita cantik dan mendekati Bima, dan dengan jujur mengatakan bahwa ia adalah seorang raksasa dan diutus oleh kakaknya yang bernama Hidimba untuk menangkap mereka. Ia juga mengatakan bahwa kakaknya Hidimba sangatlah kuat dan meminta Bima untuk segera membangunkan saudara-saudara beserta ibunya untuk segera meninggalkan tempat itu. Dan Bima menolak permintaan itu karena ia tidak mau membangunkan saudara-saudaranya karena mereka sangat kelelahan. Karena lama menunggu, Hidimba pun segera menyusul adiknya ke tempat itu, dan ia pun terkejut melihat adiknya malah memihak mereka dan tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang raksasa. Dan karena saking marahnya, ia pun memutuskan untuk membunuh Hidimbi. Karena melihat seorang wanita yang akan disakiti, Bima pun menjadi marah. Kemudian terjadilah pertarungan antara Bima melawan Hidimba yang akhirnya dimenangkan oleh Bima. Setelah kematian Hidimba, Dewi Kunti pun memutuskan untuk menikahkan Bima dengan Hidimbi karena ia melihat cinta dari Hidimbi sangatlah tulus kepada anaknya Bima. Kemudian dari perkawinan ini lahirlah seorang anak yang diberi nama dengan Gatot Kaca, yang dalam bahasa India berarti berkepala kendi atau berkepala botak, karena Gatot Kaca ketika dilahirkan sama sekali tidak mempunyai rambut di kepalanya. Saat Gatot Kaca masih kecil, akhirnya Bima, saudara-saudaranya, dan juga Kunti harus meninggalkan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun lamanya, dikisahkan dalam Bharatayuddha,
Pada suatu malam, pasukan Pandawa diserang secara tiba-tiba oleh pasukan Kurawa. Dan karena kewalahan, akhirnya Krishna meminta kepada Bima untuk memanggil anaknya Gatotkaca, karena Gatotkaca adalah keturunan dari raksasa dan ia sangat pintar atau jago berperang di malam hari. Dengan kesaktiannya, Gatotkaca membunuh banyak dari prajurit Kurawa dan akhirnya Duryodhana pun memaksa sahabatnya Raja Anggakarna untuk segera membunuh Gatotkaca meskipun memakai senjata saktinya yaitu senjata konta. Setelah dipanah dengan senjata konta, akhirnya Gatotkaca pun gugur. Melihat itu, Krishna tersenyum karena ia tahu bahwa sekarang Arjuna sudah aman karena senjata konta sudah dipakai oleh Raja Anggakarna. Sebelum gugur, Gatotkaca pun membesarkan badannya dengan kesaktiannya. Hingga saat tubuhnya roboh ke tanah, tubuhnya jatuh di atas tubuh-tubuh dari prajurit Kurawa sehingga banyak dari mereka yang mati. Dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwa Gatotkaca adalah karakter yang sangat kuat, sakti, dan juga rela berkorban untuk menyelamatkan pamannya yaitu Arjuna yang merupakan salah satu simbol dari kebenaran. Gatotkaca juga merupakan simbol dari karakter yang pantang menyerah dan tetap berjuang sampai titik darah penghabisan untuk menegakkan yang namanya kebenaran. Jadi teman-teman, itulah kisah dari Gatotkaca. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan tidak lupa saya mohon maaf atas segala kekurangannya dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.